dalam nama Yesus. Mari Tuhan ambil alih, kuasai kami Tuhan. Biarlah ke depan sisa waktu yang ada dalam otoritas Tuhan. Berfirmanlah buat setiap mereka yang boleh hadir pada kesempatan sore hari ini, mereka yang memuji Engkau, mereka yang merindukan kekuatan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, sembunyikan hamba-Mu di balik kuasa salib-Mu, tetapi Tuhan sendirilah yang berbicara bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu, sama-sama katakan dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya bersyukur kepada Bapak Gembala yang boleh mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan sore hari ini. Saudara, saya merasa bersalah. Saya sudah ada beberapa minggu di Bali, saudara, saya belum informasikan. Tapi saya bersyukur punya kekasih, punya kakak rohani, mentor, pimpinan yang baik hati, saudara ya. Banyak kali saya dimotivasi, banyak sekali saya sudah di blessing oleh beliau. Saya selalu berdoa Tuhanlah yang memberkati Om Jo, keluarga, dan pelayanan. Amin. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya rindu mengajak kita berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Nah saudara, ini kita tahu situasi saudara tidak lebih mudah, tetapi kita percaya pertolongan Tuhan itu selalu ada, dan Tuhan lebih besar dari setiap masalah yang ada. Amin. Nah saudara, ada sesuatu yang menarik ketika saya mendengar, ketika saya lihat di WA sekarang banyak grup, ada video yang berkata begini saudara, ketika kita menghadapi persoalan masalah, sama seperti kapal di tengah ombak. Lalu ada orang bertanya, bagaimana dia mengatasi persoalan ketika ada ombak? Dia bilang tetap berjalan supaya ada keseimbangan. Nah hari ini perjalanan hidup kita masuk di penghujung awal Januari, tambah kita masuk Desember. Desember. Februari. Iya, biasa Februari dikenal dengan bulan apa saudara? Valentine, ya. Puji Tuhan. Siapa yang ingin bervalentine? Mari saudara berjalan dengan Tuhan. Amin. Saya ajak kita lihat di dalam kitab Mazmur pasalnya 143. Di dalam Mazmur 143 ayat yang ke-10, saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu apa? Menuntun aku di tanah yang rata. Perjalanan hidup manusia kita tahu saudara penuh dengan gelombang. Ada kalanya kita rata, ada kalanya kita harus mendaki, ada kalanya kita harus menurun. Itulah perjalanan. Tetapi di sini dikatakan, tuntunlah aku dengan roh-Mu yang baik. Pemazmur, saudara, dalam perjalanan hidupnya, saudara, kita tahu banyak sekali tantangan dan rintangan. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengingat Yesus mengajarkan tentang doa Bapa kami, tentang hal berdoa, Alkitab mencatat, carilah, mintalah, ketuklah, maka itu akan diberikan. Sebab itu pujian tadi, ku tenang sebab Kau Allah. Kita tenang, jadilah tenang supaya kita dapat
Situasi-situasi yang dramatis yang hari-hari ini sudah muncul dan bisa datang kapan saja. Tidak ada orang yang menyangka akan terjadi banjir, bandang di kota Manado. Nggak ada, saudara. Tetapi saudara, orang masuk dalam situasi-situasi yang membuat orang tidak nyaman. Nah, sebab itu saudara, mari hari-hari ini kalau saudara ingin melangkah di tahun yang ada, di tahun 2021, saya saudara ketika masuk di tahun 2021 saya mulai merenung, Tuhan, ayat apa yang harus menjadi pegangan saya? Saya mengingat tahun 2020 adalah bicara 2020. Waduh, saudara, ini adalah tahun yang gelap. Ya, sejak bulan Maret itu rasanya gelap. Tetapi ketika saya masuk lihat 21, nah saudara, ada yang menarik. Dunia internasional mungkin tidak mengenal angka 21, tapi Indonesia, angka 21 itu dikenal dengan RA, kan? RA Kartini dikenal dengan apa, saudara? Habis gelap, terbitlah terang. Tetapi terang itu muncul bagi mereka yang datang berdoa, bukan hanya minta untuk kebutuhan-kebutuhan pribadi, tetapi hari-hari ini saudara, mari kita minta kepada Tuhan, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku kiranya. Nah ini saudara, bagaimana roh Tuhan yang baik itu menuntun saya dan saudara di jalan yang roh yang baik. Saudara, ini adalah kabar baik. Sebab itu ada pujian berkata, Tuhan Yesus baik, Dia sungguh amat. Saudara, ini kabar baik, catat baik-baik. Tuhan yang baik, roh yang baik. Nah, satu kali ada seorang pemuda datang kepada Yesus bertanya, Guru yang baik. Lalu Yesus berkata, tidak ada satupun yang baik kalau bukan dari Allah. Artinya ketika saudara berkata Guru yang baik, Yesus yang baik, itu ada roh Tuhan yang baik. Nah, Yesus ingatkan, tidak ada satupun yang baik selain dari Allah. Saya coba ajak kita lihat di dalam Lukas 18 ayat 18. Jadi kalau saudara bilang Tuhan yang baik, itu bukan datang dari dirimu, tetapi ada roh Allah. Sebab itu mari kita katakan di situasi yang tidak baik, roh yang baik, Tuhan yang baik. Coba saudara lihat ya, Lukas 18. Saya ingin hanya berbicara tentang yang baik. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, Guru yang baik, apa yang harus kau perbuat? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku? Tak seorang pun yang baik selain daripada. Jadi ketika saudara berkata Tuhan yang baik, roh yang baik, itu saudara saat pas sengaja Roh Kudus mengajak saudara untuk mengingat kebaikan Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak baik. Dikatakan dia tuntun di jalan yang rata. Saudara pernah mendengar cerita sekolah minggu tentang bagaimana Musa membawa bangsa Israel. Musa di belakangnya ada Firaun, di depannya ada laut Tiberau. Amin. Saudara, kalau orang kok dapat kena corona, masih ada harapan tapi kalau orang masuk laut Tiberau, pasti masuk dalam kemah. Saudara lihat bagaimana ketika Tuhan memimpin bangsa Israel. Mereka berjalan, laut itu bisa dibuat kering, amin. Tapi ketika Firaun berjalan, laut itu tertutup dan mereka mati. Artinya saudara, situasi-situasi yang hari-hari ini saudara tidak usah takut asal saudara dituntun oleh roh yang baik. Ingat itu, dituntun oleh roh yang baik. Kalau saudara pernah lihat di televisi, ada rombongan presiden berjalan, ada namanya Pas Pampret. Dulu Yogyakarta ketika Bapak Presiden SBY mau masuk ketika gempa bumi, ketika Gunung Merapi meletus, dia mau dari Magelang masuk Jogja, itu tidak bisa karena banyak limpahan material abu vulkanis. Nah, karena berita, karena SBY akan masuk Jogja, maka jalan itu diratakan.
artinya ada orang-orang yang harus bekerja. Lalu saudara, kalau SBY berjalan, kita berjalan di belakang SBY, aman gak? Aman gak? Kalau kita berjalan dalam rombongan presiden, ada pas pampres, kita aman. Apalagi kalau kita dituntun oleh Allah, oleh roh yang baik, maka perjalanan saudara itu akan menjadi rata. Kenapa kita perlu rata? Nek wong Jawa nek mlaku saudara, karena lendik nek ora roto iso apa? Kejeglok. Sapa sing wis tau rasane kejeglok? Hah? Enak ora? Wah. Loro saudara. Sakit. Wah, kalau kejeglok itu rasanya enggak enak, apalagi kalau dia kecetit. Kayak semua aku. Nah, saudara, ini perlu kita dituntun oleh roh yang baik. Tapi pertanyaannya, saudara catat baik. Kepada siapa Tuhan menuntun? Ya, siapa saja yang dituntun oleh Tuhan? Ada satu catatan. Coba lihat di dalam Ulangan 31 ayat yang ke-6. Di sini kita akan belajar, ya. Karena tidak semua orang dituntun oleh Tuhan, hanya yang memiliki kriteria ini, saudara. Ulangan 31 ayat 6, saya bacakan. Kuatkan dan teguhkanlah, janganlah takut dan janganlah karena mereka. Nah, saudara, mereka di sini mungkin catatannya dulu banyak. Nah, kalau tarik mereka di sini hari-hari ini kita bisa ganti. Ada COVID. Ada apa lagi, saudara? Ada bencana. Ada banyak, saudara. Mereka ini kita bisa ganti. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan. Tapi kalau saudara baca ayat ini sampai selesai nanti di rumah, di sini Tuhan, ya, kalau berhadapan dengan orang kuat tapi tidak teguh, dia akan sembunyikan wajahnya. Sembunyikan wajahnya itu orang Jawa kan saudara cari, dia akan sembunyi. Kenapa Tuhan tidak mau menuntun berjalan di hadapan orang yang kuat tapi tidak teguh? Dia mau itu satu paket. Orang yang kuat dan teguh. Banyak orang menyatakan diri kuat. Kuat dia, tetapi tidak banyak orang yang kuat itu adalah orang yang punya kategori yang teguh. Ya, contohnya orang muda yang kaya, kuat dia, saudara-saudara. Amin. Waktu Tuhan bilang jual, kuat nggak? Nggak teguh dia. Nah, ada satu menarik lagi cerita tentang Pilatus. Pilatus, saudara, saya pernah sampaikan ini. Dia adalah tokoh. Dia adalah gambaran orang yang kuat. Dia tahu Yesus itu tidak bersalah. Dia tahu, saudara. Dia sebab itu berusaha menyelamatkan Yesus, sekalipun di hari itu harus ada orang yang diselamatkan. Sebab itu dia ingin bebaskan Yesus yang bukan orang yang Barabas, tetapi Yesus yang Tuhan. Tetapi saudara, ketika dia melihat, ya, mata ini, saudara-saudara, orang kadang-kadang yang kuat itu tidak lagi teguh ketika panca inderanya bermain, ya. Ketika dia masuk di situasi dramatis. Ya, saudara coba buka di dalam Matius pasal 27. Di dalam kisah Matius pasal 27. Ya. Saya akan bacakan dengan cepat. Lalu Yesus, ayat 11, dihadapkan kepada wali negeri dan bertanya kepadanya, engkaukah raja orang Yahudi? Jawab Yesus, engkau sendiri mengatakannya. Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi itu terhadap engkau? Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran.
telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Garis bawahi, atas siapa? Pilihan orang. Dan waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya, yang bernama siapa? Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, siapakah yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Apa mereka jawab? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus. Nah saudara, kalau saudara baca ini cerita yang menarik. Karena seseorang harus berjalan di tengah-tengah situasi yang ada. Dia harus mengambil keputusan. Dia harus mengambil langkah-langkah yang benar. Nah, langkah mana? Saudara, di sini dikatakan ada message, ada pesan dari istrinya. Ya kalau sekarang kalau orang terima pesan itu melalui apa? SMS. Melalui apa lagi saudara? Telegram. Melalui WhatsApp. Wah, di WhatsApp. Dulu ada enggak? Enggak ada. Tapi di sini dikatakan ada pesan dari istrinya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, seorang tokoh besar seperti Pilatus yang kuat, akhirnya dia tidak teguh. Dia akhirnya mengambil produk kesehatan, membasuh tangan. Iya kan? Dia basuh tangannya karena dia tidak mau bertanggung jawab. Karena dia merasa kalah suara. Dia mengambil posisi yang aman, tetapi belum tentu benar di hadapan Tuhan. Nah, Tuhan hanya mau menuntun orang berjalan bersama dia kalau orang itu saudara kuat dan teguh. Sebab itu sore hari ini kalau saudara mau langkah melayani Tuhan, beribadah, mengiring Yesus, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang baik yang akan menuntun hidupmu, saya mau ajak kita supaya kuat dan teguh. Amin. Amin. Hanya orang yang kuat dan teguh yang Tuhan tidak biarkan, yang Tuhan tidak tinggal. Nah, saudara, akhirnya Pilatus ditinggal. Nah, seseorang dalam hidupnya mengambil keputusan besar, saudara, seringkali dikendalikan dua panca indera. Panca indera pertama tadi, apa yang dia dengar? Yang dia dengar teriakan semakin kuat. Teriakan itu apa bunyinya? Salibkan dia. Lalu dia lihat dengan apa panca indera mata lihat. Wah, semakin banyak jumlah massa. Nah, saudaraku, mari saya mengajak kita, perjalanan kita masih di bulan Januari. Kita tahu tahun-tahun ke depan tidak lebih mudah, tetapi mari saya mengajak kita, saudara, habis gelap terbit karena Tuhan yang menuntun. Saya sedikit bersaksi, saudara. Saya bersaksi ketika di bulan Maret Corona, wah, Tuhan ini piye Tuhan. Jemaat cuma sedikit, wah, dikandali ibadah air, berdoanya susah. Apalagi corona, wah, dijadikan alasan. Iso apa? Pendetane dapure ndak iso ngebul. Wah, ini alamat ini. Tapi saya saudara mulai berdoa, Tuhan, apa yang harus saya berbuat? Saya ingin menguatkan, meneguhkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan hanya katakan beritakan Injil. Tapi di mana memberitakan Injil? Wong saya saudara mau datang ke rumah jemaat, belum masuk rumahnya sudah ada di gangnya dilarang masuk. Kan repot, saudara. Amin. Lalu saya berpikir, ya, melayani Tuhan itu nggak mungkin bisa, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya mulai, saudara, ya, jadi artis dadakan. Kira-kira saya cocok nggak jadi artis? Coba lihat saya, cocok nggak? Perannya apa kira-kira? Nah, orang lemu pendek itu perannya apa? Debt collector. Hah? Debt collector. Apalagi saudara, nek lemu gini perannya apa saudara? Cebol, lemu pendek ini perannya apa ya? Komedian.
Nah akhirnya saudara, saya mulai live siaran langsung. Wah khotbah saudara, semangat. Tapi saya khotbah tidak mau gaya-gayaan. Pokoknya apa anane. Khotbah saudara. Satu kali khotbah, wah mantap. Pas hari keberapa tuh pedas. Pulsanya habis. Tuku main. Siaran langsung. Padahal bojomu. Wah kowe bojomu enggak mangan pakai deh, Pak. Mangane sego. Iya. Wis mandek sih. Tapi Tuhan itu maha tahu. Tiba-tiba ada yang telepon saya. Pak Pendeta, kok Bapak tuh enggak khotbah? Emangnya kenapa, Pak? Saya itu senang dengar khotbah. Bapak di mana? Di Jambi. Anggap saja Pak, saya ini jemaat Bapak. Saya yang senang khotbah, Mas. Terus kenapa? Pulsanya mahal. Pak, sekarang juga Bapak pergi pasang YB. Waduh. Sampai sekarang sudah saya sini pakai YB. Amin. Amin. Wah, tiap hari saya nampil, saudara. Nggak takut pulsanya habis. Mau di atas, mau di bawah, mau di mana saja saya bisa khotbah. Yang penting dalam jangkauan YB. Begitu. Akhirnya saudara, kalau kita melangkah bersama, yang penting itu kita bukan cuma kuat, tapi teguh. Nah orang yang teguh, yang dikategorikan kuat itu adalah orang yang tekun. Nah kenapa kita harus bertekun, saudara? Coba kita lihat, Yesus adalah sumber ketekunan. Nah sebab itu kalau saudara ingin lewati umur saudara bisa lebih lama di muka bumi ini, sekalipun situasi akan berganti, membuat hidup kita seperti ada dalam dramatis, tetapi kita akan lewati itu semua, saudara. Kita baca dalam kitab Roma pasal 15 ayat 5 dan 6. Saudara, kita baca ayat ini bergantian. Saya baca ayat yang kelima, Bapak Ibu baca ayat yang ke-6. Saudara ya, kita kerjasama. Amin. Saudara mau kerjasama? Haleluya. Saya baca saudara ayat 5 kitab Roma. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus apa? Yesus. Ayat yang ke-6. Mari Bapak Ibu baca sama 1, 2, 3. Satu hati, satu suaranya orang meng atine ono. Satu hati, satu. Masih belum satu. Satu hati, satu. Perumahan nih, wis mangan. Masih iso nyoro. Nek bilang belum kok banter. Haleluya. Satu hati, satu. Kemuliaan buat Tuhan. Si banter sudah. Haleluya. Kita harus satu hati, satu suara. Saudara, dikatakan di sini Allah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan. Nah, seringkali ya umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan, saudara, tidak lagi menjadi rukun ketika mereka tidak kuat, ketika mereka tidak teguh, tidak kuat dan tidak teguh. Itu akan membuat perpecahan. Kalau terjadi perpecahan di dalam Mazmur 133, maka Tuhan yang katanya akan mencurahkan seperti minyak dari kepala sampai kemana? Itu tidak terjadi. Coba lihat di dalam Mazmur 133. Coba Mas yang depan baca Mazmur 133 ayat 1 dan 3. Ya. Itu perlunya kerukunan. Kalau ada yang kuat tapi tidak teguh, akan terjadi perpecahan, tidak lagi satu suara. Coba Mas baca yang keras, Mazmur 133 1 dan 3. Nyanyian Syar Daud. Sungguh Allah terbaiknya dan mudahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan syukur. Sampai situ. Apabila dengan diam dan rukun. Nah di situ ada berkat Tuhan.
Nah, mari saudara kita satu hati, satu suara. Kita harus kuat dan amin. Kuat dan kalau dia kuat dan tekun, dia itulah yang dikategorikan bahwa Allah sumber damai, Allah itu sumber ketekunan. Nah, orang itu menjadi tekun, saudara. Kalau dia nggak kuat, ya, kalau dia cuma kuat nggak teguh, itu dia nggak akan tekun. Nah, kenapa kita harus berbicara ketekunan? Ya, karena begini, saudara. Ya, tadi Tuhan bilang, Dia menuntut, ajarlah aku, itu doa. Dia tidak minta kekayaan, Dia tidak minta umur yang panjang, Dia hanya minta ajar. Nah, kita juga harus minta Tuhan, ajar aku Tuhan menghadapi situasi-situasi yang hari-hari ini terjadi, di mana tidak semua orang punya pengalaman di dalam menjalani, mengatasi corona dan dampak-dampaknya. Amin. Sebab lawan kita bukan hanya corona, tetapi kroninya corona. Saudara bayangkan, korona. Udah kroni, ada kroninya kok. Mudah gak mas? Mudah ya? Sedangkan gini saudara, ya. Dunia ini kan cinta uang, ya. Akar kejahatan adalah orang tidak kena corona dibilang supaya apa? Supaya ada anggaran. Berarti ada kroninya Jadi lawan kita bukan hanya corona, tapi kroninya corona. Media hoax itu juga kroninya corona. Itu membuat kita kadang-kadang tidak teguh, sekalipun kita teguh. Waduh, saudara, kalau kita lihat berita WhatsApp, aduh. Nah, saudara, mari. Tetapi kalau orang yang kuat, sebab itu mari ajar. Nah, saudara, bicara ajar ini adalah menarik. Gak semua orang ya punya pengalaman. Sebab itu pemazmur bilang ajarlah. Nah, kalau kita diajar oleh Tuhan, nah orang yang diajar itu, saudara, adalah orang yang mau dibimbing. Orang yang mau dibimbing, saudara punya anak, ya, katakanlah anak. Kalau dia nggak kuat ingin belajar, nggak teguh hatinya, saudara mau ngajarin paling jadi gak usah. Ada saudara orang diajari ini tambah ini, tapi dia cuma guyon, dia cuma main. Kadang-kadang kita sebagai orang tua, sering kayak gitu. Karena apa saudara? Kita lagi ngajar. Nah, Tuhan mengajari orang yang kuat dan teguh. Nah, orang yang kuat dan teguh itu dikatakan adalah orang yang tekun. Tekun itu berasal dari apa? Yesus sumbernya. Saudara, ada yang menarik kenapa kita tekun. Coba saudara baca di dalam Yosua. Nah, ini saudara ya. Karena ini menyangkut kerukunan. Yosua ini pesannya adalah bicara kerukunan. Ya, banyak saudara ketika bangsa ini bilang tak usah di lockdown, ya, ada yang bilang enggak di lockdown, ya, terjadi pertengkaran. Di dalam Yosua pasalnya yang ke-23 ayat yang ke-11. Kenapa saya harus tekun? Tekun itu gambaran orang yang kuat dan teguh. Ayat 11. Maka sama-sama 1, 2, 3, 11. Maka demi siapa? Demi siapa? Demi nyawamu. Bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Jadi saudara nggak takut waktunya kerja, waktunya beribadah, waktunya ini lakukan saudara. Tetapi bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu demi nyawamu. Bangsa Israel saudara dikenal bangsa yang disayang oleh Tuhan. Sebab itu ketika mereka ada di tanah Mesir, mereka dibawa, mereka harus berjalan. Tetapi mereka masuk ke tanah Kanaan itu bukanlah melalui perjalanan yang mudah. Banyak yang mati di padang gurun, saudara. Jangan sampai kita mati belum pada waktunya. Amin. Amin. Nah, mari kita ya bisa masuk ke dalam perjanjian Tuhan. Nah, satu kali Yosua itu harus menghadapi yang namanya kematian. Sebab itu di nasihat Yosua pasalnya 23, ini Yosua di usianya yang sudah lanjut.
Orang tua udah mau mati, saudara. Ya, orang tua itu bernama Yosua. Dia mau mati. Dia punya pesan. Ya, dia punya warisan. Ya, bertekunlah mengasihi demi nyawa. Kenapa? Karena Yosua pernah mengalami hampir masuk yang namanya dalam kematian. Karena apa? Ketika bangsa Israel disuruh mengintai, ada 12 suku mewakili bangsa Israel, ada orang-orangnya. Nah, Yosua salah satu yang mewakili saudara sukunya. Lalu mereka lihat yang namanya tanah perjanjian. Ada madu dan apa? Ada susu dan wah, ini berkat Tuhan. Tetapi untuk masuk ke tanah itu ada halangan, ada rintangan. 10 suku bilang gak usah masuk, tetapi Yosua bilang masuk. Saudara lihat ya, di dalam bilangan pasalnya yang ke-14. Di dalam bilangan pasalnya yang ke-14. Pemberontakan kita lihat di sini ya. Coba kita baca dari ayat yang ke-4. Saya baca ayat 4, Bapak Ibu baca ayat yang ke-5, nanti sama-sama kita baca ayat yang ke-6. Ayat yang ke-4 saya bacakan, bilangan 14. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Sama-sama kita baca. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyak pakaiannya. Sama-sama itu. Dan berkata kepada genap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah negeri yang luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka kita akan masuk. Nah, saudara, tetapi kita lihat di sini ayat 10, ya, ayat 10 saya bacakan. Lalu segenap umat itu mengancam, hendak melontari kedua orang itu dengan apa? Tapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang. Nah, saudara, terjadi tidak lagi satu hati, satu suara. 12 orang saudara mengintai yang mewakili ya, jumlah bangsa Israel. Sebelum mereka melangkah, yang 10 bilang, sekalipun di situ ada susu dan madunya, mari kita angkat pemimpin yang baru, kita pulang ke Mesir. Tetapi Yosua mengoyakkan pakaian, dan ketika dia mengoyakkan pakaian, dia teguh saudara. Dia bukan hanya kuat, dia hampir dilempari dengan batu. Mana lebih sadis, kena corona atau kena batu? Mana lebih sadis, kena batu apa kena corona? Kena batu. Apalagi yang lemparin itu 10 suku saudara. Rasanya dibandemi batu segini aja rasanya lorongnya sakitnya setengah mah. Apalagi kalau 10 suku saudara yang lempari, mati. Tetapi saudara, demi nyawamu dia bertindak melangkah karena dia mengasihi Tuhan. Akhirnya ada malaikat yang muncul. Amin. Amin. Mari saya ajak kita supaya hari-hari ini saudara ada malaikat Tuhan yang muncul dalam keruwetan, dalam persoalanmu, dalam situasi-situasi yang kau alami. Tapi berjalanlah karena Yesus, Roh yang baik menuntun engkau. Amin. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Itu saya akhirnya muncul roh malaikat itu saudara. Malaikat itu muncul. Ya. Bapak Gembala di sini juga jadi malaikat. Satu kali Bapak Gembala bilang, brother, aku blessing kamu. Waduh, puji Tuhan. Saudara, kita nggak tahu berkat Tuhan itu mengalir. Yang tadinya saya bingung di tengah-tengah corona,
Ada malaikat Tuhan yang pasang wifi saya. Saudara, saya corona gini saya sudah ke Sumatera, saya sudah ke Aceh, saya ke Palembang, Bengkulu, Jambi, saya sudah ke Palangkaraya, saya sudah ke Manado, balik lagi sini ke Bali sudah. Tapi malah karena Tuhan. Amin. Dan saya melihat bagaimana malaikat Tuhan itu muncul. Satu kali istriku saudara kena gula. Ada orang bilang gini, ayo Pak, ditambah nih bojone sekali loro. Gak lama saudara tiba-tiba berapa hari minggu kemudian kakinya itu tiba bengkak, sakit, nangis. Wah, udah pergi ke rumah sakit ke Sarjito. Di Sarjito, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa yang terjadi? Tiba-tiba istri saya sesak. Wah, langsung tadinya yang banyak perawat terisolasi di UGD. Aduh, ini berarti dari sangka pasien COVID. Lalu dibawa pakai pakaian astronot. Aduh Tuhan, waduh Gusti, gitu. Saya teriak, masalahnya aku belum pamit karo anakku, nek rai semule sopo sing ngurus anakku, saudara. Saya punya putri saudara satu, anak SMA ya, SMA kelas 1, namanya Grace. Aduh gimana? Tapi saya berdoa, saya berjuang, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Nah saudara, akhirnya dimasukkan ruang isolasi. Saya berjuang supaya bisa pulang. Nah akhirnya kakinya nggak diobati, dibiarin dulu. Karena sesek saudara, akhirnya diswab, disek 2 kali, tidak COVID. Lalu dicek, ternyata gejala TBC. Waduh, puji Tuhan. Tapi saya bilang, Tuhan, aku lagi ngurus ada persoalan pelayanan, tapi nggak tahu saudara. Tiba-tiba itu Pak Bojonegoro, oh izin ya, tak share, lo di share saudara di beberapa grup. Saya di blessing orang, ada malaikat Tuhan. Yang tadinya di ATM saya itu cuma ada 500.000, 1 juta, wis polis akeh bener. Tiba-tiba saudara itu bisa jadi puluhan juta. Saya bisa bangun rumah, saya bisa bangun tempat pelayanan renovasi. Nah saudara, saya mengajak kita supaya tetap berjalan. Sebab Alkitab bilang demi nyawamu. Sebab itu kalau ada nahkoda, ketika dia di laut lepas menghadapi gelombang laut, salah satu untuk bisa melewati tetap berjalan. Jangan terhenti karena situasi, jangan berhenti mengasihi Tuhan, jangan berhenti beribadah, jangan berhenti bersekutu, jangan berhenti saudara melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Itulah bicara ketekunan. Jangan seperti Pilatus, dia tahu Yesus tidak bersalah, dia punya niat bela Yesus, dia ingin Yesus tidak tersalib, tapi karena dia lihat banyaknya orang, karena dia dengar banyaknya suara, akhirnya dia mengambil air, membasuh tangan. Saudara-saudara, karena dia takut kehilangan jabatan. Jangan takut, amin. Orang yang takut kehilangan nyawa akan kehilangan. Tapi kalau kita tidak takut, saudara, karena kita benar, saudara, mari saya mengajak kita. Tuhan bilang di dalam Mazmur 143 ayat yang ke-10, ajarlah. Saudara, situasi di masa lalu tidak sama dengan situasi hari ini. Sebab itu dalam doa-doa kita hari-hari ini, jangan kita hanya minta supaya Tuhan tolong, jangan hanya minta supaya senantiasa Tuhan begini, Tuhan begitu, tapi kita juga minta Tuhan ajar. Haleluya. Kalau kita diajari oleh Tuhan melakukan kehendak Allah, nah, kalau kita melakukan kehendak Allah, disitulah roh yang baik menuntun saya. Kalau dituntun kan enak, amin. Amin. Jalannya jadi rata. Perjalanan jauh tidak menjadi lelah. Jadi pertama, kalau saudara kuat teguh, itu saudara tekun. Kalau saudara tekun, itu demi siapa? Demi siapa, Mas? Demi nyawa siapa? Nyawamu. Nyawamu. Itu saudara. Lalu yang kedua, kenapa kita bertekun? Coba kita lihat di 1 Tawarikh. Di 1 Tawarikh, ya, bukan hanya punya nyawa, tapi gak punya apa-apa, ya sedih juga ya. Amin. Amin.
Orang gila juga punya nyawa, nggak kena COVID, tapi nggak punya apa-apa. Mau saudara? Nggak mau. Haleluya, haleluya. Wah, kalau cuma punya nyawa, Pak, orang gila juga punya nyawa. Coba kita lihat di dalam Mazmur 143. Ini menarik, saudara. Mazmur 100, bukan Mazmur 143, tetapi kita lihat di dalam 1 Tawarikh. 1 Tawarikh 28 ayat 7. Kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 1 Tawarikh 28 ayat 7. Kalau sudah dapat, kita baca pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Jadi bukan hanya nyawa, tetapi akan mengokohkan apa? Kerajaan. Ini adalah bicara masa depan. Ini adalah bicara karir. Apa artinya kita punya nyawa, tetapi nggak punya kerajaan, nggak punya karir, nggak punya masa depan? Itu orang gila. Amin. Orang gila itu kan nggak punya masa depan, punyanya. Tetapi saudara, orang yang dikokohkan kerajaannya, karirnya, masa depannya adalah orang yang bertekun melakukan segala perintah dan peraturan. Ada perintah, ada perintahnya, beritakan Injil. Perintahnya amanat agung, perintahnya mengasihi Tuhan. Tetapi ada aturannya. Seperti kalau orang sakit, orang kan ke dokter. Perintah dokter apa? Makan ada aturannya nggak makan obat? Pertama waktu, kedua apa? Dosis. Wah Pak, aku pengen sembuh. Begitu dapat obat dari dokter, dimakan semua. Degas. Semua apa? Sembuh. Nah saudara ini. Jadi mari saudara. Kalau saudara anak-anak muda, situasi sekarang gimana Pak? Wah sekarang PSBB, tamu sepi, turis sepi, apa sepi. Saudara tidak usah takut. Haleluya. Amin. Kasihilah Tuhan Allahmu demi kerajaan. Tuhan bilang, aku akan mengokohkan. Saudara tahu artinya dikokohkan? Yang tadinya saudara mungkin karena goyang-goyang itu kan nggak kokoh. Akhirnya dikokoh, ditegakkan, dipertunjukkan. Nah, mari saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa hari-hari ini karir? Jangan takut, akan Tuhan kokohkan. Tapi mari saudara kuatkan dan teguhkan hatimu. Tetap tekun, beribadah tekun, latihan tekun, jadi sigar tekun, mengembalikan milik Tuhan tekun. Amin. Wah, Pak, Bapak Gembala ngerti kok aku udah bayar milik Tuhan. Wah, jangan gitu saudara. Amin. Kita melakukan bukan buat manusia tapi buat Tuhan. Katakan ini demi nyawa, ini demi karir. Saudara, itu yang saya bisa bagikan sore hari ini. Kiranya menolong kita, memberkati kita. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara tundukkan kepala, siapkan hatimu, renungkan ya kalimat firman Tuhan. Tuhan bilang rohnya yang baik. Kita minta roh Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan sangat, dan ku hanya akan berharap, dan ku hanya akan berharap pada satu-satunya.
terbaik. Katakan Engkau Tuhan, sandaranku dan ku hanya akan berharap. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita katakan satu-satunya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya sore hari ini mengajak kita, mari kita terus melangkah di dalam Tuhan. Jangan kita takut, mari kita tetap teguh, kita tetap kuat di dalam Yesus. Sebab ada Roh Allah yang akan memimpin kehidupan saya dan saudara. Tetapi Tuhan tidak akan pernah mau memimpin kehidupan orang yang lemah, orang yang tidak teguh. Sebab itu adalah kategori orang yang tidak tekun. Tetapi mari kita belajar dari Yosua. Yosua nyawanya diselamatkan. Ada malaikat Tuhan yang hadir. Saya ingin saudara hari-hari ini, di tahun ini, ada malaikat-malaikat Allah yang muncul di tengah-tengah persoalanmu. Sebab itu mari kita mau menyembah Tuhan. Kita katakan satu-satunya, biarlah kita satu-satunya mengandalkan Yesus. Tidak ada yang lain, saudara. Haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satunya yang ku percaya, Engkau sumber, amin, sumber pengharapan, amin.
Mari saudara, kalau saudara hari ini perlu dukungan doa, saudara mungkin punya beban persoalan, mari saya ajak kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Kita minta Tuhan itu hadir. Kalau saudara akan didoakan, saudara angkat tanganmu, saudara jangan takut. Saudara mau Tuhan hadir dalam kehidupanmu. Haleluya. Satu-satunya yang kuandalkan, naikkan pujian ini sama-sama. Haleluya. Katakan satu-satu. Membutuhkan kehadiran Tuhan, mereka yang membutuhkan malaikat Tuhan, hamba berdoa di dalam nangis.